selamat malam buat teman-teman yang datang di acara Recording Club. Berjumpa kembali dengan saya Koko Yanuari, kayak penyiar radio mas aku mas. Ya kebetulan saya menghandle sebuah label rekaman bernama Dinamika Suara, dan kebetulan juga kita aware terhadap kondisi industri musik regional, tepatnya seperti itu. Karena memang kalau kita ngomong nasional secara budget besar gitu kan, terus secara persaingan juga sangat ketat. Tapi kalau kita ngomong skala industri musik regional itu lebih bisa di push gitu ya. Jadi lihat teman-teman Freaky Friday tadi memang secara konsep musik cukup asik, apalagi lagu yang pertama tadi gitu kan, cukup asik. Karena lagu kedua bukan lagunya Freaky Friday, maksudnya gitu, lagunya King of Leon. Masih enak lagunya Freaky Friday daripada lagunya Kings of Leon kan gitu. Makanya di situ tadi ditanyain, loh itu lagunya sendiri ya mas? Loh lagunya sendiri itu kok enak loh ya apa Surabaya rek. Nah kan, nah di sini saya memang diminta sama teman-teman dari Recording Club begitu untuk memberikan sedikit apa ya, sedikit pengetahuan ringan sebenarnya tentang peran label rekaman seperti yang tertulis itu, peran label rekaman dalam industri musik. Jadi kalau kita ngomong label rekaman, memang ada label rekaman major, ada label rekaman minor, ada indie label. Mungkin untuk awalan ini kita coba cek untuk ini mas, slide yang pertama. Jadi saya menjelaskan sedikit tentang ini nih. Jadi deskripsi tentang label rekaman, gitu ya. Ya label rekaman di sini perusahaan musik yang melakukan aktivitas sebagai berikut ini ya. Jadi kayak kegiatan manajemen untuk produk atau produknya itu artis atau lagu, terus melakukan proses produksi lagu, memproduksi berbagai macam media rekaman lagu seperti CD, seperti kaset, cuman kaset sekarang udah nggak laku ya. Terus habis itu melakukan proses distribusi, gitu. Terus proses marketing sama promosi lagu sama artis, menjaga hak cipta lagu dan video, terus melakukan pencarian artis baru, yang terakhir adalah melakukan kontrak legal dengan artis atau manajer. Dan sebenarnya label rekaman ini kan secara deskripsi label rekaman yang besar gitu ya. Tapi kalau untuk label rekaman yang indie, dan itu bisa dipunyai oleh artis sendiri. Jadi sudah banyak artis yang mereka sudah punya label sendiri. Jadi misalkan kayak Madonna, mereka juga punya label sendiri gitu ya. Tidak ada masalah dengan label sendiri gitu ya. Terus ini sedikit pengetahuan tentang perkembangan label rekaman. Jadi mulai tahun 88 itu masih ada 6 perusahaan besar ya. Ada Warner, ada EMI, ada Sony Music, BMG, Universal, sama Polygram. Itu di tahun 80-an. Jadi masih Big Six, the Big Six ya, the Big Six gitu. Mereka yang merajai. Jadi 70% market industri musik dunia itu mereka yang cover. Ini mereka ini setelah Motown ya. Ya, setelah eranya itu, gitu ya. Terus di era sekarang untuk kita ngomong major label internasional itu ada 3, yaitu Universal, namanya Sony, BMG, sama terakhir Warner Music. Maksudnya mereka yang punya jaringan di hampir semua negara, mereka punya jaringan distribusi, punya cabang, punya manajemen di setiap negara. Kalau di indie label kebanyakan semua. Nah, jadi kebanyakan menghandle semua. Jadi misalkan untuk masalah kalau ANR, misalkan Freaky Friday punya label sendiri, otomatis mereka nggak punya ANR, karena pasti ANR-nya akan memilih Freaky Friday sendiri, kan gitu ya. Terus promotion, artist development, marketing, semuanya biasanya itu satu orang kalau di label seperti itu. Jadi secara skala memang akhirnya tidak bisa merajai karena memang keterbatasan masalah SDM. Jadi ada itu ya, presiden, record company presiden, terus legal department, executive vice president, business affairs, segala macam. Nanti saya terangkan satu persatu. Ini contohnya kayak Jay-Z ya. Jay-Z itu selain dia artis, dia juga jadi presidennya Def Jam, gitu ya. Terus ini eksekutif vice president, jadi wakil presiden yang berurusan sama eksekutif. Eksekutif tadi kan seperti yang di struktural itu kan ada ANR, ada promotion, ada marketing, ada
masalah distribution, publicity segala macam itu tanggung jawabnya semua ke dia. Jadi pengarahnya semua tanggung jawabnya ke dia. Nah ini yang bertanggung jawab terhadap divisi di bawahnya, contohnya adalah Francesco Moreno dari Warner Music. Ini juga, ini mas tugasnya cukup berat juga nih orangnya. Artisan repertoire. Jadi artisan repertoire kalau di Indonesia kayak siapa ya mas ya? Misalkan Pak Yan Juwana. Pak Yan Juwana Sony. Nah dari Sony Music ya. Pensiun sekarang mas. Nah cuman kalau untuk yang internasional itu dia memang secara job desk mulai dari searching artis baru gitu ya, searching artis baru, terus habis itu memilih produser yang nanti mengendal artis itu juga dia yang bertanggung jawab, gitu ya. Terus yang memilih studio rekaman dia sendiri yang ini bertanggung jawab. Terus engineer, assistant player semuanya adalah tanggung jawab orang ini. Jadi kalau misalkan produk itu tidak oke, ya ini salah satu orang yang perlu disalahkan. Iya ya, contohnya adalah Glenn Hawkins dari Virgin Records UK. Promotion, nah ini juga cukup berat. Setelah produk itu kelar, produk itu mau dipromokan kemana? Nah, promotion ini mereka atau tim atau individu ini bertanggung jawab terhadap promosi via elektronik, jadi radio atau TV. Publicity ini penting juga karena dia berusaha media cetak, gitu ya. Media cetak, koran, majalah, billboard, apapun itu yang berbau cetak. Yang berbau elektronik tadi berhubungan sama promotion, kalau yang berbau cetak namanya publicity.